wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya'a kama hiya tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, amma ba'd. Al-muhtaramin al-mukarramin, para alim, para ulama, seteja anggota Romsis bagian Batu Putih, wabil khusus Sayyid Simulja Kiai Khairuddin, sarang seteja kiai-kiai selain, saya betul kaula tak bisa menyebutkan satu persatu. Sahibil bait, sarang seteja karapat, saya abetoh dalam pelaksanaan Romsis dalam perpangkian Kalimangken. Saya betul kaula juga hormatin, alhamdulillah. Sebelum betul kaula melanjutkan pengajian kitab, ngiring kita bersyukur dak keajunan ipun Allah Subhanahu wa taala, karena betul kula sedaja sareng Allah Subhanahu wa taala diberikan irtibat, diberikan ada tali persambungan dengan masyayikh kita, karena biqadril irtibat, sekedar sakater persambungan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan manfaat daripada ilmu yang telah diperoleh oleh kita dari guru-guru beten kula sedaja. Sakater pangistona aba dak ka guru, sakater memperhatiakinna beten kula sedaja dak ka guru, maka dengan itu manfaat dan berkah saya bakal eka oleh sareng beten kula sedaja. Alhamdulillah, juga beten kula bersyukur dak keajunan ipun Allah Subhanahu wa taala di kesempatan bulan Rabiul Awal panikah kita sareng Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa ihya'i sunnatih, ihya'i dinih, ihya'i sunnatih, wa ihya'i ulumih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beten kula sedaja sareng Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan bagian kaangkui menghidupkan ahya sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mempunyai bagian, walaupun bagian yang sangat kecil, walaupun bagian yang sangat sedikit, tapi yang penting kita mempunyai bagian menghidupkan sunnah Rasul. Walaupun kita mungkin bukan orang yang membaca di dalam kitab, membaca qari'ul kitab, atau mungkin kita bukanlah orang yang bisa menari kompolan panikah, tapi paling tidak betul kula sedaja panikah bisa menghadiri, bisa mendukunglah. Sesetujana panikah adalah juga bagian daripada orang-orang yang ahya sunnata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punapah jaminannya ingki kadinto
faqad ahabbani, maka orang panika adalah orang-orang yang betul cinta kepada Rasulullah. Orang-orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka orang panika akan bersama-sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya panika tidak akan sampai kita untuk ittiba'ur Rasul kecuali ittiba'u masyayikhina wa muallimina. Tidak akan sampai kita pada ittiba' ngireng sunnatur Rasul kecuali beten kalau seterusnya panika mengikuti ajaran tarbiyah didikan daripada masyayikh beten kalau seterusnya minangka pewaris Nabi. Alhamdulillah, di kesempatan kali mangken kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan. Semoga saja yang menjadi pengorbanan beten kul saja dari tenaga, dari harta, muka-muka satajana wabil khusus sahibil bait, muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala diterima dan dicatat sebagai orang yang cinta terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali mangkin beten kaulah akan membacakan hadis di antara sifat baginda Nabi Muhammad. Sekak dima termasuk sifat-sifat Nabi Muhammad atau akhlak Nabi Muhammad ingki kak dito khuluquhul Quran. Akhlak sifat-sifat Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memerintahkan, mengajarkan pada Nabi Muhammad untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan, berbagai macam sifat, di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sifat atau akhlak daripada baginda Nabi Muhammad yang kita dinto al-muraqabah, sebagaimana bab yang akan dibacakan saat mungkin. Allah Subhanahu wa taala debu di dalam bab yang pertama atau di dalam fi awwalil bab, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Panika adalah perintah Allah dak kakuste Kanjeng Nabi Muhammad iki kak dinto di antara adab yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, sebagaimana Rasulullah mengatakan adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi Allah lah yang mengajarkan adab dak kapetan kaulah, dan Allah lah yang memperbaiki adab beten kaulah. Di antara adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ingki kak dito alladzi yaraka hina taqum. Rasulullah dianjurkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu dia berdiri, di waktu dia melaksanakan salat, di waktu dia berjalan, di waktu beliau membaca khutbah, berdakwah dan seterusnya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah lah yang melihat engkau wahai Muhammad ketika engkau berbolak-balik di dalam atau bersama dengan orang-orang yang bersujud. Panikah adalah di antara apa yang dimiliki dari sebagian adab akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya muraqabah atau kita selalu ingat kepada Allah, panikah adalah salah satu ahad maqamail ihsan, salah satu daripada darajatul ihsan. Darajah panikah ada 4 darajah. 1 darajatul iman.
Satu, orang panikah sampai pada darajah iman. Maka dengan iman amina minal khulud finnar. Dengan iman maka orang panikah akan selamat minal khulud dari langgeng finnar di dalam api neraka. Pokoknya ada imannya orang panikah, maka orang panikah tidak akan kekal di dalam api neraka. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan ahlun nar ilan nar, memasukkan orang ahli neraka kepada nerakanya, kepada neraka, dan kemudian nerakanya itu dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa keluar. Kemudian orang ahli surga dimasukkan kepada surga dan dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu surga, tidak bisa keluar lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, pergilah engkau kepada malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, untuk mengeluarkan akhriju, untuk mereka segera mengeluarkan man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman, kepada orang yang di dalam hatinya ada sedikit daripada iman, walaupun hanya misqalah. Kok seandainya etempeng panika satempenga bikina sawi je pon lemakna kitab konah. Walaupun sedikit berkeliber andik rasa iman dek ke Allah. Nabi Muhammad utusan Allah jan rengkon. Walaupun tak itu mau tepat nah kalakuan. Tak itu bener teng kalakuan. Tapi ki idolum andik pangeran Allah. Nabi Muhammad utusan, maka orang panika masih ada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, fa wa izzati wa jalali la aj'alu man akhlasa bi bisyahadah kaman kadzdzaba bi adkhilu al jannata bi rahmati. Demi kamuljaan, demi tang keperkasaan, engkau tak tertiyakina orang yang pernah membaca syahadat, orang yang di dalam hatinya masih tersimpan iman kepada Allah dan Rasulnya, engkau tidak akan menjadikan orang jiriah pada orang yang mendustakan Allah. Adkhilu al-jannata birahmah, tetap masuk ke surga orang jariah, bukan karena kebaikannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Panika adalah jaminan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panika jaminan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim. Panika adalah fadl yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil 'adzim, karena Allah yang mempunyai fadl tersebut yang begitu agung. Jadi pertama, makom adalah makom iman. Ketika orang itu dengan iman bisa membuahkan, bisa irtiqo, bisa ada peningkatan, maka meningkatlah orang itu kepada makom yang nomor 2, yang kita itu makom Islam. Dengan makom Islam, maka dia akan sempurna rukun-rukun Islamnya. Terus ketika orang itu bisa istiqomah di dalam 2 makom panika, orang panika akan diangkat lagi dengan makom yang nomor 3, yang kita tahu makomul ihsan. Kenapa makom ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Engki kak dinto an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engki kak dinto dia merasakan ada di hadapan Allah atau melihat Allah di dalam setiap dia mengerjakan semua perintahnya tanpa terkecuali. Ketika dia baca kitab, maka dia mengingat bahwasanya kitab adalah merupakan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan ketika engkau menginginkan Allah taala berkata kepada kalian, maka bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ketika engkau menginginkan engkau berbicara kepada Allah, maka bersolatlah. Karena ketika solat berarti engkau sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Menikah adalah termasuk maqam ihsan. Ketika kita baca sunnah, baca ahadits nabawi, maka kita meyakini bahwasanya hadis panika adalah kalamur Rasul. Hadis panika adalah subuna baginda Nabi Muhammad. Hadis panika adalah af'al Sayyidina Muhammad. Hadis panika adalah ikrar Sayyidina Muhammad. Maka ketika kita membaca hadis, maka kita yakin bahwasanya yang berbicara kepada kita bukan manusia yang biasa, yang sampai pada pendengaran kita bukan kalamul bani tobuna ustad, tapi adalah kalamu sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panika termasuk maqam ihsan, maqam yang nomor 3. Panika adalah ada peningkatan, berarti panika ada darajah, peningkatan di dalam derajat orang panika. Le panika di antara ahad maqamail ihsan, salah satu daripada maqam ihsan yang kita al-muraqabah. Al-muraqabah. Di antara hadis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, dari hadis yang menentangkan tentang muraqabah, yang kita dinta al-hadisus salis an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. As-salis tining hadis yang nomor 3 an Ibni Abbasin, dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, ada Abu Basir Ibnu Abbas, kuntu bada kaula khalfan nabi, paneka ibu dina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman isetongare. Faqala, maka ada Abu Basir Rasulullah, ya ghulam, wahai anak yang masih muda, ini sampun petan kaula u'allimu panika ngajarana kaula kada kasampian kalimatin dek ka beberapa kalimat. Engkau ngajarana dek kabakna wahai Ibnu Abbas dengan beberapa kalimat. Perlu diketahui bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika adalah diperumpamakan dengan at-tabibil hadik, diperumpamakan dengan dokter yang mahir. Dokter yang mahir. Bagaimana dokter mahir? Dokter yang mahir tidak akan memberikan petunjuk terhadap seseorang kecuali sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan orang tersebut. Jadi orang tidak akan diberikan resep obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya.
yang tidak sesuai dengan keberadaan orang apa nikah. Wa kadzalik sakadin tujukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memberikan wasiat kepada satu persatu daripada sahabatnya, tantona sesuai dengan makom daripada sahabat tersebut, sesuai dengan keberadaannya sahabat tersebut. Lah di antara wasiat yang diwasiatkan untuk Sayyidina Ibnu Abbas, tentunya karena Rasulullah mengetahui keberadaannya Sayyidina Abbas, dalam kemampuan Sayyidina Abbas maka Rasulullah berpesan dak ka Sayyidina Abbas. Apa pesan Rasulullah dak ka Sayyidina Abbas? Nomor setong, ihfadillah yahfaduka. Ihfadillah, ajaga ba'anda. Ba'na, wahai Ibnu Abbas, Allah dak ka Allah. Ajaga ba'anda dak ka Allah bimulazamati taqwa, dengan menetapi takwa Allah. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ma la yarda, dan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Maka yahfazuka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga engkau wahai Ibnu Abbas. Orang yang bisa menjaga perintah Allah, kalau tidak semuanya, sebagian saja, maka dia akan mendapatkan ar-ri'ayah, akan mendapatkan penjagaan, pengaraksaan, al-hifdzu war-ri'ayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya kita bisa mampu menjaga satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala berupa sesuatu yang paling kecil pun, maka dengan menjaga perkara tersebut, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu penjagaan juga, tentunya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, karena al-jaza mithlul amal, balasan adalah sesuai dengan amaliyah yang kita kerjakan. dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala adabu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatak wallahu yahfazuka minan nas. Di antara bahwasanya menjaga perintah Allah itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan menjaga orang tersebut, di antaranya penjagaan dari adzan nas wa qatlin nasi. Kenapa wallahu yahfazuka minan nas? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaik, sampaikan apa yang telah kami turunkan untuk kalian. Balligh ma unzila ilaik, ajarkan ilmu yang sudah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita. Panika termasuk menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatak. Ketika engkau Muhammad tidak bisa mengerjakan perintahku untuk menyampaikan tablighur risalah, maka fa amruhu 'azim fama ballaghta risalatak. Maka bagaikan engkau tidak mengaku sebagai utusan Allah. Tubun Habib Umar, panikah adalah
perintah Allah dak ka Gusti Kanjeng Nabi untuk adail amanah, untuk menyampaikan amanah. Wa kadzalik kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang diberikan ilmu kecuali orang panika diberikan amanah sebagaimana amanah yang disampaikan kepada yang dibebankan kepada rasulnya. Fi tablighil ilm wa adami kitmani, di dalam menyampaikan ilmu dan tidak menyimpan ilmu tersebut. Barang siapa yang punya ilmu, kemudian dia tidak menyampaikan kepada orang lain, kemudian ilmunya disimpan, tidak diajarkan kepada orang lain, maka orang panika uljima bilijamin minnar, maka ancamannya orang panika orang yang menyimpan ilmu yang kika itu bekal uljima bilijamin minnar, bekal kalungin, bekal apa nyaman, bekal kodeliin kalaban apa neraka. Panika titik amanah panika. Jadi kita sebagai orang yang berilmu, yang mendapatkan ilmu, panika adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada orang lain. Ketika kita menjaga perintah Allah Ta'ala berupa tablighul ilm, maka Allah yahfazuka minan nas. Allah Ta'ala juga akan menjaga kalian daripada manusia. Jadi orang yang ikhlas, betul-betul ingin menyampaikan agama Allah, maka orang panika sudah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah baca tidak usah baca hizib, tidak usah baca ilmu kekebalan, sudah kebal sendiri. Insyaallah. Ihfadullah yahfaduka. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di alam akhirat. Di dunia Allah Ta'ala yang menjaga orang tersebut, di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga orang tersebut. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ihfad ajaga badan Allah ada ke Allah tajid, maka bekal nemu sampean huda ke Allah tujahaka ya ada nabana. Ajaga banda ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah, baik diri kita atau anak-anak kita atau masyarakat kita, jaga mereka dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka tajidhu tujahak, maka engkau akan menemukan Allah di hadapan kalian. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta, bila minta abakna, fas'alillah, maka minta abakna dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bila minta abakna, maka mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta ban bila minta tolong ban fasta'in billah, maka minta tolong ban dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiasakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sesuatu membutuhkan ar-riyadhah. Karena semua sesuatu membutuhkan latihan. Sesuatu yang dibiasakan oleh kita dari sesuatu jelek, maka sesuatu yang jelek pandai akan menjadi kebiasaan kita. Sedemikian juga ketika kita membiasakan perkara baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu. Maka untuk membiasakan kita ketika kita membutuhkan sesuatu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita membutuhkan pertolongan, langsung kita meminta pertolongan kepada Allah. Maka sebelum membutuhkan sesuatu, sebelum kita membutuhkan pertolongan, maka biasakan kita berdoa kepada Allah. Biasakan kita minta kepada Allah. Biasakan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ketika kita mendapatkan kebutuhan, kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika kita membutuhkan sesuatu langsung yang ada di benak kita minta tolong kepada saudara kita, minta tolong pada orang tua kita, minta tolong kepada teman-teman kita. Jadi biasakan minta kepada Allah, biasakan kita mempunyai aurat wal ad'iyah, wirid-wirid dan doa-doa, supaya itu menjadi kebiasaan baik. Jadi mulazamatul aurat, mulazamatul ad'iyah, menetapi wirid-wirid yang telah diajarkan mungkin dari guru-guru petanqul ustazah, baik itu adalah wirid untuk rezeki, wirid untuk kemuliaan, keselamatan dan seterusnya, baca aurat-aurat tersebut. Karena itu termasuk bagian daripada riyadhatun nafsi, melatih diri kita untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata dak sangkuna pasir umat law istama'at panikalamun aqampul pasir umat ala ayyan fa'u atas kutu memberikan manfaat pasir umat kada kesampean bisyai'in dengan sesuatu, lam yanfa'uka maka tidaklah bisa memberikan kemanfaatan tersebut pasir nas ka umat kada kesampean illa bisyai'in, kecuali kalaban setong-setong qad kata seong kuku mencatat udah ka syai Allah pasal Allah lah kanggo sampean. Dan perlu diketahui bahwasanya kok seandainya semua manusia berkumpul untuk menolong kalian pada sesuatu yang sangat kecil, maka dia tidak akan memberikan kemanfaatan untuk mendapatkan sesuatu tersebut kecuali sesuatu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Wa in istama'u ban bila aqampul pasira umat ala an yadurru atas kotu memberikan mudarat pasira umat kada kasampean bisyai'in kalaban sesuatu, lam yadurruka maka tak memberikan mudarat pasira umat kada kasampean illa bisyai'in angin kalaban setong-setong qad kataba si ongku nulis udah ka syai Allah sallallahu alaika atas sampean. Sedemikian juga kok seandainya mereka semua ingin memberikan sesuatu yang mudarat untuk kalian, ingin mencelakai kalian, maka yakinlah bahwasanya tidak akan sampai cilaka pada kita kecuali sesuatu yang memang itu adalah menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, ampun angka al-aqlamu ponapa qalam, sebagai catatan-catatan kita di zaman azali, wajaffatis suhuf dan ampun kering as-suhufu ponapa kertas-kertas catatan-catatan tersebut semua sudah tercatat fi lauhil mahfuz, semua sudah tercatat di lauhil mahfuz. Rawanya taki hudakadis at-Tirmidzi Sayyid Tirmidzi wa qala Abu Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak. Ihfaz aja sampean Allah hadak Allah tajid maka bakal nemu sampean hudak Allah amamaka berdaya hadana sampean. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama dengan kalian ketika kita bisa menjaga perintah-perintahnya. Ta'arraf ngenala sampean ilallah hidak ka Gusti Allah fir raha waqta seneng. Ya'rif maka bakal ngenal kada kasampian pasira Allah fi syiddah waktu masyaqqat waktu sangat.
Jadi berdoalah di waktu kita senang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaan-permintaan kita ketika kita sampai pada waktu membutuhkannya. Wa'lam ban uni kasampian annama dak sangkun perkara akhta'a se malopot pasir Allah kada kasampian. Kata basi lopot pon apa ma kada kasampian lam yakun panika tada pon apa ma liusibaka. Panika sopaja depak pon apa ma kada kasampian. Wa mati ding perkara asaba si ampun depak pon apa ma kada kasampian lam yakun panika tada pon apa ma liukhti'a panika lopot pon apa ma kada kasampian. Perlu diketahui bahwasanya sesuatu yang memang bukan bagian kita tidak akan sampai pada kita, dan sesuatu yang memang bagian kita tidak akan kemana-mana. Wa'lam ban oni kasampian anna nasra dak sangkuna pertolongan Allah ma'as sabri panika beserta kesabaran. Sabar dalam mengerjakan masyakil a'mal. Bersabarlah kalian di dalam semua perjuangan kalian, di dalam semua kegiatan kalian, bersabarlah kalian. Karena dengan kesabaran tersebut engkau akan mendapatkan nasrun minallah wa fathun qarib insyaallah. Wa annal faraj ban saungkuna ka kebungaan ma'al karbi panika asarta kasosaan. Tidak akan selalu manusia panika dalam keadaan susah. Karena setiap kesusahan pasti akan ada yang namanya kebungaan. Wa anna ma'al usri ban saungkuna panika asarta kamalaratan yusron ponapa kakempangan. Setiap kita ada kesulitan, maka sabarlah di dalam menekuni kesulitan tersebut, maka di belakangnya itu akan menemukan berjuta-juta kemudahan insyaallah. Sekali toh mungkin ponapa saya bisa betul kula bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin. Moga-moga bermanfaat, moga-moga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang menuntun kita kepada kebaikan, ilmu yang bisa menuntun kita dan menjadi nur ala sirat, nurun ala al-qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah ta'ala lima yuhibbu yardah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.